Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 7 Agustus hari Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG tanggal 6 Agustus naik lumayan tinggi 0,99% ke level 7129. Bahkan tadi sempat lumayan tinggi ya untuk kenaikan IHSG, sempat nyentuh 7160-an. Cuman ini menjelang close market ditarik turun ya untuk IHSG. Close di 7129, ditutup surplus 0,99%. Kalau secara teknikal sih cukup bagus ya, open naik ini sedikit breakout di atas 17118. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas 7118 ya. Ini area support terdekannya sih untuk IHSG saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 6 Agustus, secara keseluruhan untuk asingnya masih keluar ya di saham BBRI 109,6 M. Tadi sempat naik lumayan tinggi ya untuk Bank BRI 2% lebih, bahkan ya hitungannya kenaikannya hari ini cukup tinggi ya untuk saham Bank BRI dibandingkan BBCA sama Bank Mandiri. Cuman menjelang close market ini emang ditarik turun lagi ke 4.600-an. Nanti kita akan cek untuk saham Bank BRI aslinya masih keluar. Selain di saham BBRI, untuk hari ini aslinya juga masih keluar di BBCA ya. Kemarin keluar paling banyak, hari ini keluar lagi nih cuman 87 M-an aja ya. Kemudian di Telkom aslinya juga keluar 44,7 M, di ONTR keluar 31,6 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing hari ini ada AMMN, Bank Mandiri aslinya masih masuk, kemudian TPIA masuk 48,4 M. Cuman secara keseluruhan kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Jadi hari ini aslinya masih net sell. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini Nikkei kembali lagi ya naik ke harga ya hitungannya harga wajar ya, mudah-mudahan ya. Ini hari ini naik 10% lebih setelah kemarin turun 12%-an ya. Jadi cukup cepat ini untuk kenaikannya Nikkei. Mungkin buat teman-teman yang suka trading di indeks ya, misal ambil Nikkei kemarin buy dan sekarang taking profit. Nah ini udah ngeri ya profitnya ya. Nikkei naik cukup tinggi 10% lebih ya, mulai ya ke harga wajarnya sih, semoga aja. Kemudian sebagian masih merah, Singapore Index minus 1% lebih, Hang Seng juga masih minus 0,31%. Dan untuk IHSG sendiri ya hijau ya. Untuk besok ya harapannya sih untuk IHSG paling nggak bisa bertahan aja di atas 7118. Kita lihat aja besok. Untuk resistennya lumayan tinggi ya, 7230-an udah jadi resisten selanjutnya untuk saham untuk indeks IHSG. Kalau misal besok bisa naik dan market bagus ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham Bank BRI dulu ya. Bank BRI kita cek hari ini naik langsung open gap atas tadi di awal market, langsung dibuka hijau. Opennya di 4550, sempat turun ke 4520-an, cuman langsung naik sih tadi. Sempat lumayan tinggi di 4650 ya. Jadi cukup tinggi untuk kenaikan BBRI tadi. Cuman menjelang close market ini ditarik turun lagi, close di 4600. Secara teknikal supportnya balik lagi ya di 4560. Coba kita update ya untuk area support resistennya. Pakai harga resisten yang ini. Ya seperti ini sih berarti ya. Untuk Bank BRI resistennya di sini di 4640 ya, dan untuk supportnya di 4530. Tadi sempat naik mencoba breakout cuman masih gagal. Kalau kita lihat untuk hari ini aslinya masih keluar 109,6 M. Cukup ramai ya, paling ramai untuk BBRI hari ini. Nilai transaksinya 1 triliunan lebih. Kalau kita lihat lebih detail Bank BRI, apakah CC masih masuk hari ini tanggal 6 Agustus.
Untuk asingnya CC masih masuk sih, walaupun cuma 9,9 M ya, nggak sebanyak yang kemarin. Cuman hari ini selain CC untuk asingnya yang masuk ada DP, RE, KZ, BK ya. Kemudian yang masih distribusi banyak itu ZP. ZP hari ini keluar 100,4 M, YU juga keluar di saham Bank BRI 48 M, AK versi asing juga keluar 33,1 M. Untuk lokalnya sendiri NetBuy ya, untuk asingnya NetSell. Lihat secara keseluruhan hari ini market maker utamanya YU, ZP. YU-nya masuk 31,6 M, cuma cenderung scalpingan ya. Nilai transaksinya 400-an M dan NetBuy 30 M-an aja. Untuk besok ya mungkin kalau mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini, disclaimer sih masih lumayan menarik ya. Tapi kalau untuk trading atau swing mungkin amannya nunggu konfirmasi breakout aja di atas 4640, atau kalau masih merah tunggu di supportnya 4530-an kalau mau entry ya. Tapi kembali lagi sih disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih misal IHSG bagus ya, itu ada potensi naik nguji resistennya 4640, semoga aja bisa breakout lagi di atas ini dan mulai ngejar 4770. Mungkin seperti itu untuk Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini tanggal 6 Agustus untuk BBCA tadi langsung open hijau ya, langsung open gap atas lumayan tinggi. Kemarin close-nya di 4870, hari ini langsung open di resistennya ya 10.075 ya. Mencoba bertahan di atas itu, tapi kayaknya untuk hari ini masih agak berat ya. Ditarik turun lagi close di level 10.000. Secara technical masih gagal breakout lagi di atas 10.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini masih keluar ya, untuk asingnya ini 87 M-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA hari ini tanggal 6 ada ZP yang keluar 99,6 M sama YU keluar 203 ya. Jadi masih ada yang distribusi yaitu YU versi asing. Selain YU, ZP versi asing ini juga keluar cukup banyak ya, dan yang jadi market maker utamanya juga ZP. Nilai transaksinya 400-an M, dan untuk versi aslinya sendiri NetSell sebanyak 105,1 M NetSell. Yang nampung untuk asingnya hari ini di saham BBCA ada CC, RE, BB, BK, KZ, AK. Kalau lihat nilai transaksinya sih kurang bagus ya kalau lihat broker summary by BCA hari ini. Tapi semoga aja besok IHSG hijau ya. Mungkin buat patokan ini aja level 10.050 ya. Kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin jangan buru-buru buat nambah muatan di saham BBCA. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalaupun turun merah supportnya lumayan dalam, kembali lagi di 9775. Kalau menurut saya sih mungkin ada potensi, mudah-mudahan akan paling enggak, kalau enggak konsolidasi sideways di area resistennya ini, mudah-mudahan bisa breakout ya. Semoga aja sih seperti itu, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Di awal market mending jangan buru-buru entry sih, bisa lihat kondisi marketnya dulu, wait and see ya, soalnya candlenya merah dan gagal breakout di atas 10.050. Hari ini aslinya juga masih ada yang distribusi NetSell. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. BMRI hari ini naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya, naik 0,76% aja. Candlenya merah, secara technical konsolidasi di range area antara supportnya 6.500 sampai resistennya 6.750. Tadi sempat turun ngeji support kemudian naik lagi sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masih masuk walaupun hari ini nggak terlalu banyak ya, masuk sebanyak ini 59,1 M aja untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 6 Agustus, untuk aslinya ya masuk ada AK, CC, YU, TP, KZ ya versi asing. Kemudian yang keluar ZP, RX, BK, lumayan banyak juga ya hasilnya yang keluar. Jadi hari ini transaksinya masih didominasi oleh asing dan sebagian masuk, sebagian lagi keluar. Nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Untuk nilai transaksi yang paling gede YU itu pun cuma 183 M-an ya. Jadi ya ini masih ini ya kurang. Untuk besok mungkin masih cenderung konsolidasi dulu sih kalau menurut saya. Mungkin akan sideways seperti ini, konsolidasi.
Ya buat patokan aja, kalau turun kalau mau entry pertimbangan aja deket-deket 6.500-an, tapi kalau naik semoga aja bisa breakout di atas 6750 ya, 6750 ini resistennya, dan untuk supportnya di 6.525, 6.500. Untuk besok lihat transaksi hari ini nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Maksudnya kalau dibandingkan yang keluar juga lumayan banyak hari ini. Jadi mungkin ya itu ada potensi sideways atau konsolidasi dulu. Ya, harapan sih naik ya. Cuman kalau belum ada yang borong kan untuk asingnya, apalagi masih sebagian keluar ya, mungkin akan sideways dulu atau konsolidasi seperti ini. Di range area 6.500-an sampai 6.750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Breeze. Hari ini naik lumayan tinggi setelah kemarin dijaga di area support. Hari ini open gap atas, turun nguji supportnya, cuma langsung ngegas naik. Close di 2.500, naik 3,31%. Kalau kita lihat untuk transaksinya Breeze, hari ini aslinya masuk 10,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Breeze hari ini ada yang akumulasi ya, yaitu CC sama BB. Keduanya BB-nya versi asing 100% buy, bahkan untuk BB versi asing hari ini di saham Breeze. Kemudian CC-nya versi lokal ya, jadi lokalnya ada yang akumulasi yaitu CC, asingnya net buy. Harga sahamnya naik lumayan tinggi. Mudah-mudahan aja untuk besok untuk saham Breeze bisa naik dulu ya di awal market. Uji resistennya di 2525 ya. Mungkin pantau aja area 2520-an ini. Semoga aja bisa breakout dan mulai ngejar lagi 2630. Cuman kalau gagal breakout ya hati-hati ya, koreksi turun, apalagi kalau IHSG merah. Buat patokan aja besok ini resistennya 2525. Dan supportnya ya masih di sini sih 2425 ya, 2420-an ya. Oke, itu untuk saham Breeze. Kalau kita lihat coba untuk valuasinya, oh ya, untuk pendapatannya masih bertumbuh ya, masih positif untuk saham Breeze itu. Laporan kuartal 2-nya belum diupdate ya. Di RTI belum diupdate ternyata ya untuk laporan kuartal 2. Kalau lihat historinya sih naik-naik ya untuk saham Breeze ini. Semoga aja laporan kuartal 2-nya nggak mengecewakan sih. Kalau laporan kuartal 2-nya bagus, ada potensi breakout yang ngejar resisten selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Breeze. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini naik 1% lebih di awal market open gap atas, sempat turun uji supportnya ya, cuma dijaga di atas 4550, ditarik naik lagi. Technical untuk resistennya masih di 4720 dan supportnya di 4550-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 6 Agustus aslinya masuk walaupun nggak terlalu banyak ya, 9,7 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini tanggal 6 Agustus secara keseluruhan sih net buy ya. Tadi untuk asingnya ada BB versi lokal yang 100% akumulasi, transaksinya buy di saham ASII. Jadi hari ini ada yang akumulasi sih untuk saham ASII walaupun nilainya 27,5 M aja ya. Untuk sekelas ASII hitungannya nggak terlalu banyak sih. Kemudian AK versi asing ini juga masuk 13,2. Yang keluar untuk asingnya ada CC, YU, ZB, BK. Secara nilai hari ini asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell ya, yang distribusi untuk lokalnya TP. Untuk besok ya kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi ya, candlenya kecil, mudah-mudahan naik sih. Ya selama nggak jebol aja di bawah 4550 ya, mudah-mudahan aman untuk saham ASII. Mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area support untuk target price-nya misal untuk swing ya di sini di 4720-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASII. Semoga aja bisa uji resistennya lagi untuk minggu ini, semoga aja. Oke, itu untuk saham ASII. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini tadi sempat naik cuman turun lagi, gagal breakout ya. Padahal tadi sempat mencoba breakout lagi di atas 2820, cuman kayaknya masih berat ya, ditutup
turun lagi dan candlenya merah. Berarti masih sama ya untuk support resistance-nya sama kemarin. Untuk supportnya masih di 2670 2700 dan resistennya 2820. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom hari ini tanggal 6 Agustus, aslinya net buy, net sell ya, keluarnya cukup banyak ini 44,7 M. Kalau kita cek ini di regular marketnya didistribusi oleh asing RX, YU, ZP, AK ya, broker-broker asing hari ini pada keluar di saham Telkom. Yang nampung paling banyak asing juga sih ya ini, yaitu BK 25,5 M net buy nampung. AG ini versi asing juga nampung 13,2 M yang keluar. Ada RX cukup banyak 42 M, YU 22,8 M. ZPBB juga keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy sebagian retail masuk lagi di saham Telkom. Ini sih kalau secara history emang harganya udah di bawah ya, cuman performanya juga mengikuti sih lagi di bawah untuk saat ini. Jadi ya mungkin kalau untuk jangka panjang disclaimer ya, semoga aja potensi capital gain-nya tinggi. Cuman kalau untuk swing atau trading bisa dipertimbangkan wait and see aja ya. Ya tapi disclaimer juga sih kalau mau entry, semoga kalaupun turun ya semoga aja resikonya nggak terlalu tinggi. Soalnya ini udah di harga 2.790-an loh, jadi di bawah 3.000 ya. 2.000-an itu jarang-jarang sih kayaknya untuk saham Telkom kan ini. Kalau kita lihat history ya balik lagi ya ketika harga COVID ya 2000-an itu, dan ya ini udah di bawah sih secara history. Cuman untuk pendapatannya emang lagi turun terus ya untuk saham Telkom ini. Semoga aja lekas membaik. Mungkin teman-teman yang pakai produknya Telkom gimana, bisa ditulis di kolom komentar. Dibandingkan kompetitornya apakah masih menjadi nomor satu atau enggak ya Telkom. Yang menarik mungkin dari segi DER ya untuk saham Telkom ini tiap tahun bagi dividen, dan dividen PE ratio-nya lumayan tinggi 75%. Cuman kalau DER-nya tinggi tapi pendapatannya turun-turun ya, walaupun nggak signifikan banget, cuman kan kalau turun ya kemungkinan yang akan dibagikan buat dividen juga turun sih, walaupun DER-nya masih sama. Yield-nya lumayan 6%-an lebih ya untuk harga saat ini, PBV-nya 2 kali lipatnya lebih ya. Emang kalau dibandingkan kompetitornya hitungannya sih untuk saham Telkom masih cukup menarik ya secara valuasi. Jadi kalau untuk jangka panjang mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau untuk swing atau trading nunggu ada apa ya, rumor dulu ya, atau asing mulai masuk lagi di saham Telkom aja, mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk besok mungkin patok aja level 2820 ini, semoga bisa breakout dan bertahan di atas itu. Kalau belum bisa breakout ya potensinya cenderung konsolidasi atau sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini tadi juga sempat mencoba naik ya, cuman habis itu masih ditutup merah candlenya ya, ditutup surplus sih 0,63% aja karena di awal market open gap atas. Opennya di 8.025 naik ke 8.200-an tapi habis itu turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand hari ini tanggal 6 Agustus, asingnya net sell 13,1 M. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih udah nggak semenarik yang dulu ya untuk saham brand. Kalau transaksinya udah nggak terlalu menarik dan valuasinya mahal ya hati-hati aja ya. Saran saya sih bisa pilih saham yang lain. Kalau kita perhatikan hari ini juga sebagian retail malah masuk lagi di saham brand. Untuk asingnya sendiri ada yang distribusi yaitu AK 14,6 M ya. Untuk lokalnya yang masuk ada NI, XL ya, EPD, SU, XC,
CP. Jadi ya hati-hati aja sih buat teman-teman yang masuk ya, namanya buat scalpingan. Harga nggak sesuai prediksi ya, jangan ragu buat diamankan ya. Tapi disclaimer juga sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat patokan aja, kalau secara technical supportnya masih di 7.600 ya. Semoga aja besok nggak jebol di bawah itu. Soalnya kalau jebol di bawah itu, apalagi kalau buat candle bearish ya, bearish market bozu atau ya sejenisnya, ada potensi mulai downtrend sih ya, bearish ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 7.600an untuk brand minggu ini. Oke ya, buat patokan resistennya di 8350. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham batubara ya, yaitu yang pertama PTBA dulu. Hari ini sih naik, tadi sempat uji resistennya di 2630, cuman gagal breakout lagi di atas itu ya, ditarik turun lagi. Ini masih gagal breakout untuk hari ini PTBA. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung? Hari ini tanggal 6 Agustus, asingnya net buy 3,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTBA, hari ini tanggal 6 Agustus secara keseluruhan sih transaksinya belum ada yang transaksi dengan jumlah yang gede ya. Ya paling gede nilai transaksinya CC itu pun 9,9 M aja di PTBA, dan net buy cuma 1,7 M. Jadi belum ada yang akumulasi banyak juga untuk hari ini. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, coba dari awal bulan Juli lah, coba kita cek yang pegang barang paling banyak. Untuk saham PTBA ini ada XL ya, malahan ya, XL cenderung trading versi lokal 14,1 M. Untuk saham PTBA karena gagal breakout ya, untuk besok sih mending wait and see aja dulu di awal market ya. Lihat nanti pas running trade apakah bisa breakout disertai volume yang cukup tinggi di atas 2620-an atau enggak. Ini resisten terdekatnya dan supportnya masih di 42480. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik 2,91% di awal market, langsung ngegas ya. Jadi open gap atas, jadi langsung balik lagi di atas 3120 untuk Adaro hari ini ya. Open gap atas turun, sempat jebol cuman ditarik naik lagi ya, untuk harganya dijaga di atas supportnya 3120 untuk hari ini. Close di 3180, ditutup surplus 2,91%. Kalau kita lihat apakah asingnya masuk lagi di saham Adaro. Hari ini iya aslinya masuk lagi ya 10,5 M. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir dari awal bulan Juli, aslinya udah masuk lumayan banyak 450-an M, dan harga sahamnya juga mulai uptrend ya. Hari ini pun nggak dijualan lagi untuk aslinya di saham Adaro, jadi malah nambah muatan. Semoga aja ini pertanda bagus ya, untuk sahamnya bisa mulai uptrend ngejar harga tertingginya sebelumnya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga ada akumulasi oleh BK 29,5 M, SQ 27,3 M. BK-nya versi asing, SQ-nya versi lokal. Lokalnya ada yang masuk lumayan banyak, asingnya net buy. Harga sahamnya naik ya. Untuk besok sih kalau misal turun ya pantau aja area spotnya ini. Tapi kalau naik ya resistennya balik lagi di 3.400-an. Untuk saham Adaro, untuk valuasinya sih udah nggak semurah yang kemarin-kemarin ya, pas PBB-nya 0,7 sekarang di 0,9an ini untuk saham Adaro. Tapi ya semoga aja ada sentimen bagus yang masih bisa membuat harga sahamnya naik lebih tinggi ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer, buat patokan supportnya masih di 3120. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BSBK yang hari ini terbang ya, tadi lumayan tinggi 20% lebih. Kelasnya di pas sih 20%, cuman tadi kan sempat ke 74, jadi 20% lebih tadi sempatan. Hampir mendekati resistennya di 75, cuman ya mentok di 74 aja. Open langsung naik ya, emang kemarin kelasnya sih pas di area support, jadi tadi langsung open naik, breakout ngegas. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BSBK siapa yang jadi market makernya? Tanggal 6 Agustus
PI ya, nilai transaksinya paling banyak, yang YP masuk 2,4 M. Jadi masih pada scalping sih di saham BSPK. Nggak ada yang akumulasi banyak untuk hari ini, dan yang keluar KKEP. Coba kalau kita lihat dari awal bulan Agustus, ya mungkin buat teman-teman yang mau masuk sih, kalau lihat transaksinya mending amannya buat scalpingan ya, profit 3% lebih diamankan aja sih. Untuk besok mungkin buat patokan resistennya aja ini di 75, kira-kira apakah bisa breakout atau enggak. Ya kalau gagal breakout ya mending diamankan sih yang udah floating profit atau pasang trailing stop aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, soalnya ini kan naiknya udah cukup tinggi ya. Jadi misal kemarin atau tadi sempat ambil ketika habis breakout, atau kemarin ambil di area support udah floating profit lumayan tinggi ya, amannya pasang trailing stop kalau belum keluar ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Lihat candlenya hari ini sih semoga aja besok naik dulu ya, nguji resistance-nya di 75. Cuman kalau gagal ya hati-hati ya, koreksi turun lagi. Mungkin seperti itu sih untuk saham BSPK. Kembali lagi disclaimer. Coba kita lihat ya untuk laporan kuartal 2-nya. Saham yang baru IPO ini laporan kuartal 2-nya udah diupdate dan EPS-nya masih 1 sih. Ya nggak mengecewakan banget ya, cuman untuk valuasinya PBV 1 kali aja. Ya cuman ini masih hitungannya saham ini ya, yang cukup mudah buat yang ya saham gorengan lah. Jadi dividen dibagikan tanggal 12 bulan ini. Come-date. Jadi ya ini DPR-nya 50% berarti. Oh 31 ya. Soalnya kan kemarin IPS-nya cuma 2 di tahun 2023, ini dibagikan 1. Ya paling nggak bagi dividen lah, jadi ada bahan buat goreng. Tapi kembali ya, hati-hati kalau masuk, amannya sih buat scalping. Kalau kita lihat pemegang sahamnya, masyarakatnya masih 15% ya yang floating ini kemungkinan. Jadi ini retailnya ya pemegang sahamnya mulai nambah sih di bulan Juni ya. Julinya belum update sih di RT. Ya buat patokan ini aja sih, 75 untuk besok ya, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Oke, itu untuk saham BSPK, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.